Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan baik-baik saja. Ini sepeda lipat yang saya jadikan sepeda listrik. Tampilannya seperti ini ya. Kali ini yang mau saya share adalah tentang baterainya. Nah, ini baterainya lagi saya lepas. Biasanya saya pasang di sini ya. Saya menggunakan baterai Livpo 4. Jadi baterainya besar dan berat ya. Ini saya kurangi nih guys baterainya ya. Jadi saya kurangi ada 8. Ini lumayan ya, yang tadinya besar sekali ini saya kurangi. Yang tadinya jumlahnya 32 biji ini tinggal 24 saja. Awalnya ini saya menggunakan sistem 48 volt. Livpo 4 itu satunya tegangannya 3,2. Untuk dapat sistem 48 volt itu butuh 16 seri ya. 16 karena satunya ini hanya 5 ampere. 5 ampere itu terlalu kecil, makanya saya paralel menjadi 2 di paralel terus baru di seri, makanya 2 kali 16 jadinya 32. Itu kalau yang 48 volt. Kemudian saya coba ini saya kurangi, jadinya sistem 36 volt ya, dengan hanya menggunakan 12 seri. Lumayan mengurangi bobot baterai. Terlebih sebetulnya alasan utamanya ketika menggunakan 48 volt itu susah sekali ya masangnya di sini ya, karena memang sepeda lipat khususnya ini kan bentuknya kecil seperti ini. Belum lagi tadinya itu bentuknya, pokoknya bentuknya nggak bisa persegi seperti ini, besar sekali. Bisa dilihat nanti gambarnya ya, yang baterai yang sebelumnya ya. Ini lumayan lebih praktis kecil seperti ini. Dan saya spekulasi karena saya masih menggunakan part-part yang lama ya. Part-part yang lama itu maksudnya BMS-nya. BMS-nya saya masih menggunakan yang 16 seri. Ya, di sini tertera 16, maksudnya 16 seri. Kemudian ini 35 ampere. Ini bukan 3C tapi 30A, maksudnya 30 ampere. 16 seri 30 ampere. Dan ini cut off di 3,2 volt karena baterai Livpo 4 itu 3,2 itu dianggap kosong. Memang kosongnya seperti itu ya, 3,2 volt, dan fullnya di 3,65. Karena hanya menggunakan 12 seri, maka 16 agar menjadi 12 dikurangi 4 ya. Jadi ini 4 ini nggak saya pakai ya. Kebetulan ini yang bisa dicabut hanya 2. Ini mau saya potong masih sayang ya. Ya masih, pokoknya nggak dipasang gitu aja, saya umpetin kayak gini. Siapa tahu nanti kepingin diubah ke 48 volt lagi ya. Saya masih menggunakan BMS 48 volt. Awalnya hanya coba-coba, maksudnya kan belum pernah pengalaman ya. Nyari-nyari referensi juga nggak ada, misalnya BMS 48 volt dipakai untuk 32 volt bisa apa enggak. Ya caranya hanya satu, saya coba sendiri. Dan bisa. Kemudian muncul masalah apakah chargernya bisa. Chargernya apakah bisa untuk ngecas yang sistem 12 seri, 12, iya bener ya, 12 seri. Padahal ini chargernya adalah charger untuk 16S 16 seri. Ini chargernya yang 48 volt 2,5 ampere. Ini tahun pembuatannya mungkin ya 2016. Dan di luar dugaan ya, saya menduga tadinya kan nggak bisa ya. Kalaupun nggak bisa, mau saya cas ya kira-kira kalau sudah penuh, mau saya cabut manual gitu ya. Ternyata tetap bisa itu guys. Jadi ketika sudah full, salah satu kelebihan baterai pak yang menggunakan BMS seperti ini, sebetulnya ini bisa salah ya, kalau Anda lebih paham bisa kasih komentar di bawah. Jadi setahu saya yang ngontrol penuh baterai waktu cas dan discharge itu waktu pemakaian itu adalah BMS. BMS itu rangkaian ini ya. Jadi ketika dicas ini rangkaiannya sudah full di 3,6 volt, bahkan salah satu seri ini ada yang sudah full 3,6 volt, itu BMS akan menolak arus yang masuk ya, artinya akan terjadi cut off. Jadi proses pengisian itu akan dihentikan. Jadi meskipun ini arusnya besar, sistem 48 volt, ini arusnya sampai 58,6 ya. Ya 58,6 kalau nggak salah, 58,6 volt. Ini untuk ngecas yang sistem 32. Ketika ini salah satu serinya ini sudah penuh, maka akan di cut off oleh BMS nya.
dan waktu pengisian juga akan berhenti. Jadi tetap aman ya untuk ngecas. Coba kita ini ya, kita cas. Oke, ini coba saya colokin ke listrik. Kalau posisi seperti ini, posisi nggak ngecas, posisi pokoknya masuk ada input dari PLN. Kemudian coba ini kita sambungkan. Nah, ini dia ngecas. Cuma hanya sebentar, mungkin nanti sebentar lagi mati karena ini kondisinya sudah full tadi malam saya cas. Nah, ini kan berhenti. Jadi ketika full dia tetap akan berhenti seperti ini, meskipun tegangannya ini cukup besar karena ini sistem 48 volt. Coba kita cek tegangannya ya. Kita cabut. Kita cek dulu tegangan dari chargernya. Oke ya, tegangannya malah naik itu 59,8, kadang sampai 60. 59,8, besar sekali ya. Dan baterainya berapa? Baterainya adalah 42,3. Ini memang saya belum ketemu baterainya, belum sinkron semua ya. Artinya dari 12 seri ini ada salah satu atau dua yang sudah full, tapi yang lain belum bisa full. Makanya ini kalau dicek satu-satu ini nggak sama semua ya. Kalau sama semua ini harusnya 43-an. Karena 3,65 posisi fullnya kali 12. Cuma ya yang penting bisa dipakai dulu. Ini sambil coba saya pakai dicas terus, karena ini sebetulnya masih jarang saya pakai ya baterainya. Baterai apalagi ini baterai Cina, atau bisa jadi karena sebab itu belum lama pemakaiannya, atau memang resiko menggunakan baterai yang kualitasnya nggak bagus seperti ini ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Ini sambil saya coba-coba lagi ya. Ini kemarin saya ngerakitnya, karena ini saya bongkar total. Ini saya menggunakan kabel ukuran segini ya, kabel seperti ini. Ini mungkin 1,5 ukurannya. Saya kelupas, terus saya pelintir-pelintir untuk menghubungkan antar sel baterainya seperti ini. Biar lebih gampang sebetulnya. Kelebihan yang model silinder seperti ini, karena nggak pakai spot welding, ini cukup mudah penyambungan, bongkar terus dipasang lagi, ini cukup mudah. Coba kita pasangkan ke sepedanya ya guys. Dan ini saya buatkan tas seperti ini ya, teman penjahit saya minta tolong untuk dibuatkan tas seperti ini. Ini sih katanya bahannya dari jok ya, dari jok mobil, angkot sih tepatnya, jok angkot. Katanya sih berani sama air ya, tahan air. Cuma yang masalahnya di bagian jahitannya ini, kalau kena air yang besar tetap masih ini ya, muncul air meskipun nggak deras. Cuma kemarin sempat saya coba kena hujan, itu tetap muncul air ya, meskipun nggak sampai menggenang. Cuma artinya ini tidak benar-benar rapat. Ini coba saya kasih spon-spon biar agak empuk gitu ya. Sebetulnya sih lebih aman lagi kalau dikasih karet, dilapisi pakai karet gitu ya. Karena bagaimanapun juga ini baterainya ini nanti akan bertemu dengan frame sepedanya ketika melewati jalan yang tidak halus, itu terjadi goncangan yang menyebabkan baterainya ini dia numbuk sama framenya. Kalau terjadi keseringan seperti itu, tentu akan merusak baterai ya. Jadi nggak kelihatan baterai banget ya. Ini mungkin mau buat saya cadangan atau apalah nanti buat sistem 12 volt. 4 ini cocok untuk 12 volt dan dapat 10 ampere ini guys ya. Ini setara dengan aki 10 ampere 12 volt. Sayang ininya putih ya, dan ininya hitam. Harusnya ini warnanya yang senada, mungkin hijau ya. Suatu saat saya coba ganti ya. Ini sementara karena baru dibuatin seperti ini ya, dipakai dulu apa adanya. Coba kita nyalakan ya guys. Ini throttle gasnya di sini. Nah, itu sudah jalan.
yang berasa sekali ya. Ketika menggunakan 48 volt itu bunyinya itu nggak lebih kenceng dari ini ya. Ini kan bunyi. Kalau yang 48 volt ketika throttle gasnya itu full, dia lebih kenceng lagi. Gitu. Jadi saya juga kok ternyata speednya turun gitu ya. Awalnya saya kira tegangannya kita kurangi, yang tadinya 48 volt menjadi 36 itu saya kira hanya di bagian torsinya ya. Ternyata di speednya juga berkurang ini guys. Dan terbukti ketika pengujian, silahkan nanti lihat video selanjutnya ya. Waktu pengujian ini hanya dapat di 35 ya. Coba kita lihat di sininya. Coba ini kadang nggak muncul. Jadi ini hanya muncul di sampai strip 35 ya. Padahal waktu pengujian dulu, waktu menggunakan 48 volt itu dia sampai mentok 41 ini ya, di 41. Bahkan mungkin kalau angkanya lebih dari 41 bisa lebih lagi ya, bisa 45-an. Bisa dilihat videonya di waktu pengujian yang ini ya, waktu menggunakan baterai 48 volt itu di GPS bahkan sampai 40 sampai 45 mungkin ya. Tapi kembali lagi ke saya pribadi, sepeda itu ya nggak terlalu kenceng-kenceng lah ya. Yang penting di goes tidak terlalu berat itu sudah cukup. Lagian itu kalau bisa stabil di 35 kpj itu juga sudah kencang untuk ukuran sepeda lipat seperti ini. Ya yang penting bisa membantu kita waktu goes. Dan kelebihannya jelas baterai menjadi lebih rapi, karena waktu menggunakan yang 48 itu baterainya sampai ke sini kadang nyenggol-nyenggol sama fendernya ini. Pokoknya baterainya lebih berat, lebih besar. Pelajarannya jadi tahu lah ya, bahwa penurunan tegangan ini ternyata mengurangi speed, itu yang pertama. Tapi untungnya BMS-nya masih bisa saya pakai, chargernya juga masih bisa saya pakai. Ya, teman-teman yang menggunakan sepeda listrik juga silahkan coba upgrade. Biasanya kan upgrade ya, tapi saya ini coba downgrade dari 48 volt ke 36 volt. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng ya untuk mengikuti video menarik lainnya tentang sepeda listrik ini. Nanti waktu saya coba buat jalan yang menggunakan baterai yang sudah saya downgrade ini. Terima kasih. Bye bye.